Ini yang mau jelasin dari topik apa nih? Dari A dulu. Iya, urutan aja. Oke, oke. Di ini aja nggak sih, apa namanya? Em, Inti-intinya gitu aja. Jamboard. Bebas dah. Kok pakai ini sih? Nah, coba gue gimana? Apa kelamaan? Dicepetin aja sih, bisa. Nah, gitu aja dah. Boleh. Jadi yang pertama itu kan diketahui kan frekuensinya kan 100 kan. 100 MHz dijadiin Hertz kan, kalau mega ke Hertz kan 10 pangkat 6, ditambah 2 kan 10 pangkat 8. Kemudian mediumnya ini 16 mu 0 epsilon 0. Kemudian sudutnya ini kan sudut terhadap sumbu Z kan 30 derajat. Sumbu terhadap sumbu Y itu 60 derajat. Kemudian E-nya itu didapetin 2AX min AY plus 2AZ. Kemudian pertanyaannya itu medan listrik dan medan magnet. Nah, ini kan yang belum diketahui kan sudut DZ kan. Nah, cara nyari sudut DZ itu pakai rumus ini. N beta vektor sama dengan akar cos kuadrat sumbu X plus cos sumbu Y kuadrat plus cos sumbu Z kuadrat. Nah, ini satu tuh karena vektor satuan. Kemudian ini tuh setengah akar 3 dikuadratin kan 3/4. Kemudian setengah dikuadratin kan 1/4. Kemudian ditambahkan dasinya kan 1. Kemudian pindah ruaskan 1 min 1 kan 0. Nah, cos Z kuadrat 0 tuh sumbu Z-nya tuh jadinya 90. Kemudian kita nyari itu intinya tuh nyari betanya dulu. Betanya tuh pakai rumus ini. Jadi omega per C akar epsilon A per mu R. Nah, omega itu kan rumusnya kan 2πf. 2pi dikali F-nya itu 10 pangkat 8. Kemudian C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8. Ini. Kemudian di akar mu R dikali epsilon R. Nah, mu R itu didapetin dari yang nempel dengan epsilon 0. Kan 16. Kemudian yang nempel dengan mu 0 itu kan 1. Nah, kemudian ini dicoret. Kan 2pi per 3 dikali akar 4 kan, akar 16 kan 4. Ini 8 per 3 pi. Kemudian ini B vektor sama dengan beta dikali cos sudut X AX ditambah cos sudut Y AY ditambah cos sudut Z AZ. Nah, habis itu tinggal dimasukin. Betanya itu kita dari sini 8 per 3 pi. Kemudian cos 30 tuh hasilnya setengah akar 3, cos 60 setengah. Kemudian cos 90 tuh 0. Kok ini hitam ya? Kok error? Nah, di Chrome aja lah. Tadi habis sampai sini ya. Sampai ini. Kemudian ini udah ketemu kan. Habis itu kita nih E dikali NB vektor N betanya sama dengan 0. Ini nggak keluar ya, Z atau dikalian aja. Sorry dikali. Nah, E-nya itu tadi kan kalau nggak salah di soal sini kan E-nya itu ini kan 2AX min AY plus AZ. Kemudian N beta tau-nya itu kalau nggak salah yang ini. Jadi yang ini tuh N beta tau-nya. N beta tau. Jadi dikaliin dengan cross. Jadi cross tuh inti dari cross. Cross tuh intinya kalau ketemu X sama dengan 1, Y ketemu Y sama dengan 1, Z ketemu Z sama dengan 1. Nah, X ketemu X kan ketemunya akar 3.
2 dikali setengah akar 3, kemudian I-nya min A dikali setengah kan setengah A, kemudian A-nya ketemunya akar 2 akar 3. Habis itu E-nya kan tadi kan pakai dari ini dulu persamaannya. Yang E dulu ditulis, habis itu E pangkat min J. Nah, beta yang ini tuh, persamaan ini tuh jadinya di sini kalau pasal 8/3 pi setengah akar 3x plus setengah Y. Kemudian yang real time, cos 2 pi kali 10⁸ T min 8 pi akar 3 setengah akar 3x plus setengah Y. Nah, bedanya itu kalau di sini kan AY, Kak. Semisal ditulis di sini tuh jadinya Y karena dikali dengan R vektor. Kemudian hanya juga pakai rumus ini N beta di cross dengan E dibagi dengan epsilon dibagi dengan mu. Dibagi dengan tau. Nah, N betanya itu kan setengah akar 3AX setengah AY dikali dengan 2AX min 2 akar 3AY plus 2AZ dibagi 120 pi per 1/16. Ketemunya itu 1/30 pi AX min akar 3 AY min 4 AZ. Ini tuh aku pakai tuh sih, kalau misal manual tuh, jadi kalau misal X kali Y itu Z, Y kali Z itu X, Z dikali X itu Y. Kemudian kalau dibalik Y kali X itu min Z, X dikali Z itu min Y, dan sebaliknya. Nah, kalau nanti aku bagiin, jadi kalau misal pakai tools, itu tinggal ditulis aja, misalnya ini kan setengah akar 3, ini. Kemudian ini tuh setengah, kemudian ini 0. Kemudian kalau ini tuh yang Y kan, yang ini 2, yang 2 akar 3, 2. Nah, hasilnya tuh ini. 1 kan AX, kemudian ini tuh min 1,7 itu akar 3, min akar 3, kemudian ini tuh min 4 yang belakang, Y-nya. Kemudian dari sini tuh tinggal ditulis 1/30, ini ditulis lagi. Yang dari sini, kemudian ditulis di sini lagi. Nah, yang bedain tuh di E-nya. E-nya sama-sama yang di atas, sorry. E-nya sama yang di atas, yang di sini. Jadi yang beda itu cuma kalau E di sini sama kalau di sini tuh H. Yang real time juga sama, 1/30 pi AX min akar 3 AY min 4 AZ cos ini. Ada yang ditanyain dulu? Van, Hmm? coba ke atas. Hmm. Bawah-bawah itu yang di bawahnya. Hmm. Bawah-bawah coba. Nah, itu medan magnet. Hmm. Itu rumusnya emang kayak gini semuanya. Iya juga pakai ini. Semuanya pakai itu. Cuman perkalian cross ini enggak perkalian dot. Terus kalau yang bentuk real time tadi itu ada arahnya nggak? Misalnya kayak AY gitu. Arahnya tuh di sini sih, udah masuk di persamaan ini ya. Kan sembarang kan ada sumbu X, Y, Z kan. Arahnya di sini. Dimasukin ke sini sih. Oh iya. Ada yang ditanyain lagi? Kan, Nah, kalau cara nge-cross itu gimana sih? cara nge-cross tuh agak sulit sih. Dalam artian, ini dikali ini kan, jadi kalau semisal X ketemu X tuh hasilnya tuh 0. Kalau X ketemu Y itu hasilnya Z. Jadi kayak buat lingkaran tadi sih kalau aku gampangannya. X, Y, Z. Nah, kalau X ketemu Y itu Z, Y ketemu Z, jadinya X. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya dibalik tuh negatif tandanya. Jadi Y kali X itu min Z. Oh, oke. Oke. Ada yang ditanya lagi? Oke, kalau nggak ada, aku
cepetin. Jadi kalau di nomor 2 itu caranya mirip banget. Angkanya juga mirip. Cuman bedanya kan ini 20 derajat kan. Yang tadi kan 30 derajat. Nah, yang karena 20 derajat tuh bedanya itu di sini. Karena ininya 20 derajat, nanti ketemu cos kuadrat Z-nya itu negatif. Karena cos kuadrat dari 20 derajat itu 0,883. Kemudian cos kuadrat dari 60 derajat itu 0,25 ditambahin kan 1,133 kan. 1,133. Nah, 1 dikurang ini kan 0,133. Nah, kalau di Falcom tuh kalau nggak salah akar min 1 tuh sama dengan J. Jadi ini J, kemudian akar dari 1,33 itu 0,364. Kemudian ini juga sama dari B, beta, kemudian B vektor. Sama, ini cos juga sama. Kayak yang di atas. Nah ini kenapa aku nggak ngubah ke sudut yang atas ini tadi. Karena kan kita juga pakainya kan cos sudut Z kan. Jadi langsung aja di sini. Nah habis itu ini juga sama. di dot produkin dengan vektor N betanya. Jadi yang dicari yang ini aja yang mepet dengan yang dicari semua ding, sorry. Jadi Y X dikali X, jadi yang dikali itu yang sama aja, yang sama dengan vektornya Y kali Y, kemudian Z kali Z. Nah, hasilnya ini nanti A-nya ini masih ada J juga. Kemudian persamaannya juga sama. Jadi ditulis 2AX kan ini 2X min A-nya kan ketemu 3, ini kan. Min 3,7582 plus 1,456 J AY plus 2 AZ E angkat min J. Nah ini ditulis 8/3 0,93693 AX 0,5 AY kemudian 0,364 J AZ. Kemudian real time-nya juga sama. Ininya sama, cuman bedanya itu ini cos 2pi kali 10⁸T. Nah yang di ininya itu ditulis di bawah, cuman negatifnya juga ikut ditulis juga. Jadi negatif ini. Kemudian medan magnetnya juga sama, rumusnya ini. Sama juga di cross produkin. Di cross produkin tuh juga nanti tetap ada J-nya juga hasilnya. Nah, hasilnya ini. Nah, kemudian ini juga ada salah tadi, ada ralat. Ini tuh 30pi. Kemudian tinggal ditulis hanya itu 1/40pi, ini 30pi, sorry. 0,47 kali tambah 1,368 JAX, maka yang di atas. E-nya juga sama. Jadi E-nya itu nggak berubah antara di medan listrik sama medan magnet. Ini juga sama di real time-nya. Ada ditanya dulu. Van, itu yang bentuk pasor. Tadi yang min J itu jadi dikaliin ke dalam ya? Minnya. Iya. Ini kan rumusnya kan min J beta R dikali R gini kan. Nah, beta R-nya itu ngambil dari tadi yang di atas. Yang ini, beta R. Kemudian yang R-nya itu kan buat ngilangin ini kan dari AX jadinya X. Kemudian AZ darinya Z. Gitu sih. Jadi ini sama persis kayak nomor 1. Sama. Cuman bedanya di H-nya doang. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, lanjut nomor 3. Dari nomor 3 tuh kita nari AB, sudut X, sudut Y, sudut Z. Nah, dari persamaan kan tinggal kayak kebalikannya di reverse dari persamaan ini itu kan ini kan ketemu beta dikali R gini kan. Yang ini beta R. Nah, beta R-nya itu 2pi/3 ini
Padahal kita nyari beta yang beta biasa itu nilainya itu 4pi/3. Kayak tadi rumusnya sama persis. Ini kan 4. Ini akar 4. Akar 4 kan 2. 2 kali 2 pi kan 4/3. Nah, caranya ngubah pi/3 ke 4pi/3 kan dikali 4/4 kan. Nah, 4 yang ini kan jadinya sini yang dikali. Kemudian yang dibagi itu masuk ke kurung. Nah, hasilnya itu ini. Kemudian habis itu karena ini adalah vektor satuan, jadinya ini vektor n betanya itu sama dengan 1 kan. Kemudian akar 0,707 itu didapetin dari ini dibagi 4 tadi. Kemudian B/4-nya juga sama. Nah, ketemunya ini kan, kemudian hasil akhirnya itu ini 2,83. Ini kan 1 kuadrat. Kemudian habis itu ketemu nih rumus beta vektornya 4pi/3, kemudian ini 0,707Y, 0,7075Z. Nah, ini kan n beta kan, vektor n beta. Nah, E-nya kan tadi ketemu, kita kan hari A. Tadi udah ketemu B. E-nya ditulis, kemudian n betanya ditulis, dipindahin sini. Nah, di dot productin, jadi yang dicari yang sama aja. Kan ini Y kan, yang X nih nggak ada karena di X2 dikali 0 kan 0. Kemudian min A dikali 0,707 kan min 0,707A. Kemudian yang Z dikali ini kan 0,7075 dikali 2 kan 1,415. Kemudian hasil akhirnya A-nya itu 2,0014. Nah, udah ketemu A sama B. Kemudian rumus dari B-nya ini kan, vektor B kan B kali cos X, cos Y, cos Z. Nah, ketemu kan disamain sama yang di atas nih. Nah, kemudian ini disamain, jadinya ini kan dicoret. Jadi 0,707 sama dengan cos Y. Jadi sudut Y 45, kemudian ini di Z-nya juga. Coret cos Z sama dengan 0,70775 sama 45 derajat. Kemudian ini kan 0, karena nggak ada juga nilainya. Dicoret. Yang cos X, yang ketemunya 0 itu 90 derajat. Jadi ini hasilnya. Ada yang ditanya dulu? Belum ganti topik. Kayaknya lanjut dulu aja, soalnya udah 40 menit. Oke, yuk topik B. Oke, bentar ya. Udah kelihatan belum? Udah. Udah kelihatan. Oke, jadi ini kan soalnya nih kayak gini. Kan yang ditanyain ini tuh karakteristik medium tempat gelombang merambat ya. Nah, ini tuh karena kalau ditanyain karakteristik itu tuh ada 3 yang dicari. Ada sigma, terus ada epsilon, sama ada mu. Nah, si sigma ini tuh hasilnya udah pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena ini tuh di medium tidak meredam. Nah, tahu dia medium tidak meredam itu dari mana? Karena dilihat dari persamaannya ini tuh, si persamaannya itu tidak mengandung alfa. Kalau persamaannya tidak mengandung alfa, berarti itu dia di medium dan di medium yang tidak meredam, berarti sigmanya itu sama dengan 0. Nah, terus buat epsilon ini tuh rumusnya itu ada epsilon 0 kali epsilon R. Terus buat yang mu R-nya sama mu R, mu 0 dikali mu R. Nah, pertama-tama itu kita cari impedansi intrinsiknya dulu. Rumusnya itu adalah E per H. Nah, di sini dapat 100 karena ya di sini nih ada 100, amplitudenya kita masukin aja. Nah, buat E pangkat minus J V per X-nya itu, ini tuh didapat dari persamaan yang ini.
Kalau yang E pangkat minus J-nya ini tuh udah template, jadi udah pasti E pangkat minus J. Nah, buat si Vx-nya ini, kita dapat dari persamaan di sini. Di sini ada Vx, makanya kita masukin Vx. Nah, kenapa di sini Vx-nya nilainya positif? Karena di luarnya ini kan udah ada min J. Kalau dikaliin ke dalam, itu jadinya minus juga kan, sesuai sama yang di persamaan. Nah, cara dapetin yang E pangkat itu dari situ. Yang bawahnya juga sama caranya kayak tadi. Jadi ini tinggal dicoret, terus 100 dibagi 0,2 hasilnya 500. Oke, nah tadi kan alfanya 0 karena tidak meredam. Nah, terus di sini kita dapat diketahui bahwa beta sama dengan pi. Didapat dari mana? Karena kan template persamaan itu kan A cos omega T min beta X. Nah, di sini kan yang nempel sama si X itu si V ya, si pi. Nah, makanya si betanya itu sama dengan pi gitu. Karena bisa dilihat dari template ini disamain sama si soal. Nah, habis itu kita mau nyari mu sama epsilonnya pakai rumus impedansi intrinsik sama dengan akar mu dibagi epsilon. Nah, kan tadi kita impedansi intrinsiknya udah dapat nih 500. Nah, rumus mu per epsilon ini tuh bisa dipecah. Jadi yang mu itu kan jadi mu 0 dikali mu r, terus yang epsilon itu bisa dipecah jadi epsilon 0 dibagi epsilon r. Nah, ini kenapa bisa jadi kayak gini? Karena si ini tuh jadinya kayak jadi 500 sama dengan akar mu 0 per epsilon 0 dikali akar mu r per epsilon r. Nah, si akar yang ini tuh hasilnya 120 pi. Ini karena udah ketetapan. Nah, si 120 pi ini tuh jadi pindah ke bawah, jadi pembagi dari 500. Makanya bisa jadi kayak gini. Nah, ini tinggal dibagi-bagi aja, dicoret-coret, jadinya ini tuh 25 per 6 kan. Nah, ini dikuadratin kedua, biar akar yang di sini tuh hilang. Makanya jadi 25 per 6 pi kuadrat sama dengan mu r per epsilon r. Nah, di sini kita si epsilonnya kita bikin sendiri. Makanya ini tinggal dipindah ruas, jadinya 6 v kuadrat per 25 kuadrat mu r. Oke. Nah, karena di sini masih belum diketahui mu r sama mu r-nya, kita cari lagi nih mu r-nya pakai rumus yang awalnya ini tuh beta sama dengan omega dikali epsilon dikali mu. Nah, kan tadi betanya itu udah sama dengan pi ya, makanya ini diganti. Nah, omega ini kan rumusnya itu 2VF. Nah, kan si F-nya, si frekuensinya udah 10/8 ya. Jadi udah langsung ketahuan gitu. Jadi omeganya itu 2V kali 10/8. Nah, ini kenapa tiba-tiba ada 3 kali 10/8 ini? Karena pecahan rumus yang ini lagi nih. Nah, ini tuh kan rumusnya ini sama dengan kayak gini ya. Omega 0 dikali omega epsilon 0 dikali epsilon r dikali mu r dikali mu 0. Ya itulah pokoknya gitu nulisnya. Nah, terus bentar. Nah, ini tuh kan bisa dipecah nih jadi kayak gini. Bisa jadi kayak epsilon 0 dikali mu 0 terus dikali lagi epsilon r dikali mu r gitu kan, dipecah. Nah, yang epsilon 0 dikali mu 0-nya ini tuh dia tuh bisa jadi rumus 1/c. Nah, makanya si 1/c-nya itu jadi si pembagi kan. Nah, si c ini tuh udah ketetapan nilainya 3 kali 10/8. Nah, ini bisa 10/8-nya bisa dicoret aja, terus si V-nya juga bisa dicoret,
terus 3-nya naik ke atas, 2-nya turun, makanya jadi 3/2 sama dengan akar epsilon R per mu R kan. Nah, ini bisa dikuadratin kedua sisi, makanya jadi 9/4 dikali epsilon R dikali mu R. Nah, habis itu kita masukin lagi, ingat rumus yang ini nih. Kan ER sama dengan ini ya, 6V kuadrat per 25 kuadrat dikali mu R. Nah, si ER-nya itu tuh diganti sama yang ini. Nah, habis itu si ER-nya pindah ruas. Makanya jadi 9/4 dikali 25 kuadrat per 6V kuadrat. Sama dengan mu R kuadrat. Nah, habis itu dihitung-hitung. Dapatlah hasilnya itu tuh mu R sama dengan akar 171,35. Nah, habis itu kan udah ketemu nih epsilon R sama mu R-nya. Nah, ini tinggal dimasukin aja nih. Tinggal kalau nyari epsilon, tinggal epsilon 0 dikali epsilon R. Terus buat nyari mu, ini tinggal mu 0 dikali mu R. Jadi tinggal masukin. Buat nomor 1 gitu sih, ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum ada kerar. Kerar. Ya. Itu coba lihat di atas, itu tadi namanya apa yang kayak N ke bawah tinggi tuh? Impedansi intrinsik. Impedansi intrinsik. Ya. Eta bukan eta. Iya itu tuh eta. Lanjut. Oke, nomor 2 ya. Nah, dari nomor 2 nih. Kan kita udah diketahui ya dari persamaan yang 4E0 sama mu0 ini nih. Nah, kalau ada yang kayak gini tuh yang nempel sama si E0 ini tuh berarti ER, berarti si epsilon R-nya itu kan sama dengan 4. Epsilon R-nya itu sama dengan 4. Nah, ini yang nempel sama mu0 itu kan 1, berarti mu R-nya itu sama dengan 1. Nah, pertama-tama itu kita harus nyari si omeganya dulu. Nah, omega itu kan rumusnya 2VF. Nah, ini si frekuensinya kan udah diketahui ya 100 MHz atau 10 atau 100 dikali 10 pangkat 6 kan. Makanya ini jadi 10 pangkat 8 Hz gitu. Makanya si omeganya teh jadi 2V kali 10 pangkat 8. Nah, karena di soalnya juga ini nggak diketahui alfanya berapa, berarti ini tuh gelombang tidak meredam. Makanya alfanya tuh jadi 0. Nah, habis itu kita nyari betanya. Betanya itu pakai rumus yang sama kayak tadi, omega akar epsilon dikali mu. Ini juga sama tadi kayak pecahan-pecahan rumus yang ini nih. Makanya ini kan jadinya omega per C. Nah, ini kalau dipecah kan jadinya sisa ini ya, epsilon R. Mana sih? Sisa epsilon R dikali mu R. Nah, si epsilon R-nya ini kan 4. Terus mu R-nya ini 1. Kalau diakarin kan berarti akar 4. Berarti makanya hasilnya sama dengan 2. Makanya ini tinggal dicoret-coret, hasilnya 4V/3. Nah, habis itu kita tulis persamaan gelombangnya, medan listriknya. Nah, ini 10 ini dapat dari mana? Didapat dari sini. Besarnya amplitudo maksimum gelombang tersebut adalah 10. Nah, di sini ada 10, makanya dimasukin 10. Nah, ini E pangkat min J ini tuh udah template, jadi udah pasti E pangkat J gitu. Ini V/6 karena di sini juga V/6. Kenapa ini nggak ada minusnya sama kayak yang di atas tadi? Karena sebenarnya mau pakai E pangkat minus J atau E pangkat J itu sama aja.
Tapi karena biar di sini udah positif, terus biar di sini juga positif, jadi minusnya tuh dihilangin gitu. Jadi tetap positif. Nah, terus ini template cos omeganya kan 2V kali 10/48. Terus T min beta Z kan template-nya. Nah, si betanya kita udah dapat 4V/3. Gitu. Nah, ini kita AX dapat dari soal. Ini kan ada AX nih. Nah, makanya arahnya itu ke sumbu X. Nah, habis itu kita ubah nih ke bentuk fasor, karena ini kan bentuk real time nih. Ciri-cirinya itu tuh ada R, T. Nah, kita ubah ke bentuk real time. Ubah ke bentuk real time itu, bentar. Oh, ini. Ini kan udah yang depan tuh udah 10 cos aja. Nah, yang cara ngebentuk ubah ke fasor itu si V/6-nya ini tuh kita pindahin ke belakang. Makanya di sini jadi ada V/6 kan. Nah, di situ tinggal diubah aja deh. Ini depannya tetap 10. Terus ini kan udah template ya, E pangkat min J. Nah, ini tinggal masukin aja omeganya, tinggal kita ilangin dulu aja. Terus ini kenapa jadi positif 4V/3? Karena kan di depannya udah ada min Z ya. Min J. Jadi biar kalau dikaliin ke dalam tetap minus, makanya di sini positif. Nah, ini kenapa negatif? Karena di depannya juga udah ada min J gitu. Jadi kalau dikaliin ke dalam hasilnya positif. Nah, habis itu kita nyari dulu nih impedansi intrinsiknya pakai rumus yang ini. Jadi kan kalau dibalik rumusnya itu kan jadi gini. Sama dengan E dibagi H. Atau rumusnya itu bisa juga kayak gini. Nah, ini kenapa bisa jadi 60V? Karena ya rumus yang tadi kita pecah lagi. Rumusnya itu kan mu 0 dikali mu R per epsilon 0 dikali epsilon R. Nah, si mu 0 per epsilon 0 ini kan tadi udah ketetapannya 120. Berarti 120pi. Berarti tinggal dikaliin epsilon R sama mu R per epsilon R kan. Nah, mu R-nya ini kan 1/4. Nah, akar dari 1/4 kan setengah. Berarti setengah dikaliin 120 hasilnya 60V. Nah, udah ketemu si impedansi intrinsiknya. Habis itu kita cari deh persamaan real time-nya. Buat persamaan real time-nya, si H ini tuh kan rumusnya tadi kan E per H ya. Yang ini rumus yang ini, sorry. Kan H itu rumusnya E per impedansi intrinsik ya. Impedansi intrinsik ini tuh kita udah dapet nih tadi nilainya 60. Makanya ini tinggal yang atas itu kan udah medan listrik sama kayak yang ini. Nah, makanya si amplitudonya ini tinggal dibagi 60 aja karena kan rumusnya dibagi impedansi intrinsik. Nah, buat tahu kita dapat I dari mana, kita pakai vector pointing. P sama dengan E kali H. Nah, buat si P-nya itu kan di sini kita udah dapat nih. Ini kan ada VZ nih. Terus tanda depannya negatif. Berarti dia merambat di Z positif. Arahnya Z positif. Terus E-nya itu kita tahu dari mana positif X karena dari soal di sini ada X. Makanya X positif. Nah, buat H-nya berarti kan kita tinggal cari tahu aja huruf yang belum ada apa. Di sini Y kan yang belum ada, berarti udah pasti Y. Nah, tahu positif atau enggak dari mana? Karena kan si X-nya tuh udah positif. Nah, biar si hasilnya Z-nya juga positif, nggak mungkin dong kita kasih minus, jadi kita pasti positif gitu. Makanya arahnya itu AY positif. Nah, habis itu tinggal diubah ke fasor aja. Ini jadi 1/6 karena ini coret-coret nolnya, makanya jadi 1/6V. Ini diubah ke fasor aja, E pangkat min J ini tuh udah template.
terus omeganya ilangin, terus kita ambil yang sudut angka yang ini 4/3 VZ, minusnya dikeluarin, makanya ini kan minus J. Terus ini jadi min V per 6, karena di sininya positif, terus di sini negatif, makanya biar kalau dikali ke dalam, hasilnya positif gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa lihat yang paling atas nggak, Krar? Tadi nomor 2. Ini. Ini bukan. Oh, udah. Aman. Oke, Kar, lanjut. mau nanya, Kar, sorry. Sok. Itu yang kan ERT ya, itu kan 10 E pangkat J-nya kan positif. Nah, kenapa yang di ER itu negatif? Apa karena beda bentuk atau gimana tuh? Ini ya. Iya. Nah, ini kenapa positif? Nah, sebenarnya kalaupun ini mau pakai negatif pun bisa, tapi ntar jadinya 10 E pangkat minus J dalam kurung minus V per 6. Ngerti nggak? Jadi mau pakai J-nya positif atau negatif itu sama aja, cuma beda bentukannya aja. Oke, makasih. Ada lagi? Oke, lanjut aja ya ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini tuh mirip sama nomor 2. Nah, kita tulis dulu nih persamaannya kayak gini. Ini kenapa bisa kayak gini ya? Karena amplitudenya kan 10. Terus omeganya itu 2V kali 10 pangkat 8 nih, karena kan 100 MHz. Terus 4/3 VZ ditambah V per 6. Nah, V per 6 ini kan dapat dari sini ya. Dapat dari sini V per 6. Nah, ini min 4/3 VZ ini tuh dapat dari beta yang di sini. Karena sebenarnya soalnya tuh sama gitu. Makanya si betanya pun kalau dihitung pun sama gitu. Jadi ini cara langsung aja. Nah, ini AX karena di soalnya ada AX. Nah, terus ini kenapa bisa jadi 0 sama 10 pangkat minus 9? Karena di sini ada di titik 0000 nih. Jadi si jaraknya itu kan berarti 0. Nah, ini 10 pangkat minus 9 dapat dari T. T-nya itu kan 1 nanosecond. Nah, nano itu kan 10 pangkat minus 9. Makanya di sini 10 pangkat minus 9. Terus ini tinggal 10 cos 2V. Nah, ini kenapa 10 pangkat minus 1? Karena si T-nya itu kita masukin 10 pangkat minus 9. Nah, terus dikaliin sama 10 pangkat 8. Makanya hasilnya jadi 10 pangkat minus 1. Nah, terus ini kenapa di sini nggak ada yang VZ itu? Karena kan yang di sini nih, di titik-titik 0,00 ini tuh kan, ini tuh X, Y, Z ya. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, si Z-nya dimasukin sama dengan 0. Makanya si min 4V/3 VZ-nya ini tuh jadi 0. Jadi anggap aja hilang gitu. Nah, terus ini tuh ditambah T karena ada perubahan fase V per 6. Nah, ini kita tambahin theta. Nah, theta ini yang bakal kita cari. Nah, sebenarnya ini tuh masih ada kurang sih. Ini tuh harusnya ditambah lagi V per 6. Jadi V per 6-nya tetap di bawah. Arahnya tetap AX. Oke. Terus habis gitu, nah kan di soal diketahui nih nilai medan listrik adalah 0. Makanya ini nilainya jadi 0. Nah, ini 10-nya kenapa hilang? Karena 10-nya itu langsung pindah ruas ke sini gitu. Jadinya 0 dibagi 10. Kan tetap 0. Nah, tinggal cos 2V kali 10 pangkat minus 1 ditambah theta ditambah V per 6. Nah, ke belakangnya tetap sama. Nah, habis itu ke bawahnya ini tuh kita karena di sini ada cos, biar dihilangin jadi kedua ruas dibikin jadi cos gitu. Nah, cos yang hasilnya 0 kan cos 90. Nah, habis itu kita coret aja si cosnya. Habis itu kan tinggal sisa 90 nih di sini. Nah, ini juga 2V kali 10 pangkat minus 1 kan hasilnya 0,2V.
Terus ditambah theta, ditambah V per 6 itu kan 30. Karena V itu kan 180 dibagi 6 ya 30. Nah, setelah dihitung itu, ntar dapat tetanya itu sama dengan 24 gitu. Habis itu ini tinggal dicari aja persamaan real time-nya. Ini sama template 10 cos 2V kali 10 × 8T min 4/3VZ. Ini pokoknya yang 554 ganti sama 24 ya. Karena ini nih, tetanya itu 24 gitu. Terus ini tinggal diubah aja ke fasor, caranya sama kayak yang tadi. Nah, habis itu sekarang kita nyari yang medan magnetnya. Buat yang real time-nya ini tuh kan rumusnya ini. Makanya ini persamaan yang di atas dibagi impedansi intrinsiknya sama 60V. Ini tinggal dicoret 00. Makanya jadi 1/6V. Terus pangkat min J bla bla bla, ini sama aja kayak ngubah fasor kayak biasa. Terus ini udah fasornya udah dapat, terus ini persamaan buat real time-nya. Gitu deh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum ganti topik. Udah aman. Oke, lanjut aja kali ya. Ini waktunya 17 menit lagi ya. Iya. 3 kelompok bisa lah ya. Sama-sama 5 menit. Yang C. Gimana, Ini- Van? ini Bisa share yang screen. C, cepat kok yang C. Iya. Ada nggak? Muncul belum? Udah. Muncul belum? Muncul. Muncul kan? Bentar. Oh. Nah, di sini kan diketahui nih ada 3 medium kan, 1, 2, terus 3 nih yang C, A, B, C. Nah, pertama tuh kita gambar si grafik ini, grafik 3 medium ini. Nah, habis itu kita cari si etanya dulu nih. Nah, nyari etanya itu gimana? Nah, caranya itu akar mu per epsilon. Nah, di sini kan si A-nya itu kan ini biasa aja nih, nggak ada angka-angkanya. Jadi kan 120 pi. Soalnya ada di ketentuannya gitu di PPT akar mu 0 per epsilon 0 itu 120 pi. Nah, sedangkan yang B-nya itu sama juga, tapi ini diganti ditambah di sini ada 1/4-nya karena ini 4. Jadi akar ya diakarin jadi 1/4. Nah, ini kan dapatnya jadi setengah nih. Akar 4 kan 2. Jadi 120 dibagi 2 kan samanya 60. Terus sisanya sama aja. Ini 16, berarti akar 16 dapatlah segini 30. Terus setelah itu kita nyari betanya. Nah, rumus betanya itu W per C akar mu R epsilon R. Nah, ini kan 3pi dikali 10⁻8 ini juga ada di si C. Ini tuh nilai si C-nya. Nah, sedangkan yang 2pi dikali 10⁻8 ini itu nilai ininya. Nah, didapat tuh hasilnya ini. Nah, setelah itu sama juga. Ini dapat 2 dari mana? Nah, dari sini ini akar 4 2. Jadi ini kan dicoret. Terus ini dikali ini dapat 4/3. Sama juga yang ini akar 16. Terus habis itu kita nyari Z-topi O3. Nah, ini tuh etanya sama dengan 30 pi. Nah, si Z-topi 02-nya juga sama karena ini berhimpitan sama yang ini nih, berhimpitan. Jadi dia tuh sama nilainya. Nah, terus kita nyari R-nya.
R02 ROO2. Nah, ini rumusnya kayak gini. Terus dimasukin, hasilnya dapat segini. Ini harusnya minus nih. Nah, terus lanjut. Ini lanjut lagi nyari R topi min D2. Nah, R topi. Terus rumusnya juga R topi 0 O2 pangkat minus 2 Halo, tes. Yuk, Masuk nggak? masuk. Masuk. Oh, masuk. Nah, ya rumusnya kayak gini. Ini alfanya itu 0. Tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Nah, habis itu kan dapat ini. Nah, ini dapat 1 sama 0 ini tuh dari, kan ini cos 2pi. Pi itu kan 180. Jadi 360 cos 360 kan 1. Sin 360 0. Terus hasilnya dapat segini. Nah, terus masuk ke Z topi min D2 hetanya. Nah, ini rumus dari sananya. Tinggal dimasukin aja yang tadi udah dicari. Ini 60 1 plus 0, minus 0,33 dari sini. Ini dimasukin aja. Terus dihitung hasilnya dapat segini. Nah, kan kita tadi suruh nyari itu si besar koefisien refleksi di titik 01. O1. Nah, sedangkan di sini dapatnya tuh minus 0,5976. Nah, di sini tuh dia tidak menggunakan trafo karena tidak sama dengan 0. Nah, sedangkan yang nomor 2 sama yang 3 itu ada juga nih apa namanya? Ada syarat yang namanya kayak gini. Dari si ibunya tadi bilang syarat transformasi itu N1 sama dengan N2, Chan. N1 sama dengan N3 kan syaratnya. N1 sama dengan N3. Ya, NA sama dengan NC. Iya, yang itu. Yang itu. Tau yang A sama dengan tau B. Si ibunya bilang tadi. Apa sih? Yang gini lah. B akar. Oh, ya tau A kali tau B. Iya itu. Nah, terus satu lagi. Per 2. Yang per 2 kan? Per 2 kan? Iya, per 2. Tau B-nya bebas. Iya, tau B-nya bebas. Cuman tau A sama tau C-nya sama kan? Iya. A sama C sama. Nah, di sini langsung aja sih sebenarnya lihat gampangnya tuh lihat si B-nya. Gampangnya lihat si B-nya. Jadi kan semuanya sama nih. Cuma beda mediumnya doang, beda si epsilon nol doang. Sebenarnya caranya sama semua. Nah, sedangkan yang di 2 ini kan dia ini B-nya 4. Terus A-nya 16, C-nya 16. Nah, berarti kan ini trafo. Ini termasuk transformator. Sedangkan yang nomor 3 itu A sama C-nya sama dengan B kalau diakarin. Gitu aja sebenarnya. Hasilnya sama. Terus ada juga tambahan kalau misalkan si hasilnya itu di belakang koma 2 itu dianggapnya 0. Tadi kata si ibunya bilang gitu. Udah sih gitu aja. Oke, aman. Aman kan? Mana sih? Dah. Yuk yang D. Terus
Yang D kayak yang B kan cuma paling intinya bedanya aja sih di rumusnya. Jadi ada alfanya kalau nggak salah. Iya. Jadi bedain rumus aja sih biar cepet. Iya, Masuk nggak ini suaranya? Masuk. masuk. Masuk Jul, masuk. Kalau mouse-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, jadi kalau yang D itu sama persis, hanya sama persis kayak soalnya si ikrar, tapi di sini agak kompleks. Itu misalnya di setelah BX-nya itu ada V per 6, sama ada pangkat E-min-nya. Jadi di sini caranya sama aja. Ditanyain kan karakteristik medium, tempat gelombang merambat. Jadi cara pertama itu kita mencari impedansi intrinsik lebih dahulu. Itu dengan rumus ini. Jadi kita masukin aja angka-angkanya 100 E-min alpha X cos. Di sini 2pi ini jadi di soalnya. Kemudian V per 6 ini 180 dibagi 6 itu 30 derajat. Itu langsung kita bagi. Nah, di sini kita masukin aja. Terus nanti kita ubah ke bentuk pasor untuk impedansi intrinsiknya itu 100 dikali E min alpha X dikali E min J dalam kurung beta X per 30 derajat V per 6. Nah, itu dibagi langsung, kemudian ketemu hasilnya 500 E JV per 6, itu 500 kurang dari 30 derajat. Nah, terus langsung untuk mencari permeabilitas per permeativitas itu caranya seperti ini, kita masukin aja ke rumusnya. Kemudian nanti ketemu hasilnya 497.025. Nah, lanjut untuk menentukan yang di sininya itu menggunakan 30 derajat sama dengan setengah arkestan dalam kurung sigma dibagi omega permeativitas. Itu nanti ketemu akar 3. Nah, tadi kebetulan ibunya waktu dijelasin ini masuk, katanya untuk yang betanya itu nggak bisa dicari karena untuk mu R dan permeativitas epsilon R ini nggak bisa dicari katanya, tapi kita nggak tahu. Jadi kita jelasinnya atau jawabnya sampai di sini. Kata ibunya soalnya nggak lengkap. Aduh, melek. Terus lanjut ke nomor 2. Di sini juga soalnya hampir sama ikrar, cuma di sini ada sigma itu yang nilainya 0,1 dan ke arah sumbu Z positif juga. Dan di sini soalnya diminta tuliskan persamaan gelombang datar, medan listrik dan medan magnet dalam bentuk real time dan pasor. Di sini kita tulis yang diketahui sama kayak yang dijelasin ikrar, itu F-nya kita ganti saja menjadi 10, angka 8 Hz. Nah, di sini arah rambatnya ke sumbu Z positif. Dan amplitudo max-nya itu 10 kali EJ V per 6. Dan untuk omeganya di sini juga sama, ketemu 2V kali 10 pangkat 8 radian per second. Itu rumusnya sendiri. Nah, di sini perlu kita ketahui beda dari rumus alfa sama beta itu di sininya. Di sini ada -1 sama +1. Mungkin untuk perhitungannya sama kayak ikrar, itu dimasukin saja omeganya 2V kali 10 pangkat 8. Terus di sini akar 4 ini gitu akar 2 per 3 kali 10 pangkat 8 akar 2. Nah, di sini juga kita masukin angka-angkanya. Setelah ini dihitung, diakarin, itu hasilnya 5,627. Kemudian lanjut ke beta. Nah, beta juga nggak jauh banget untuk rumusnya. Hanya di sini kita perlu perhatikan -1 sama +1. Nah, di sini kita hitung.
Nanti dapatlah betanya 7,015. 4 menit lagi ya. Iya, 4 menit lagi juga. Nah, ini langsung aja untuk bentuk real time-nya. Intinya untuk real time itu ada fungsi T di sini, fungsi waktu. Sedangkan untuk pasor itu nggak ada fungsi waktu. Kita hilangin. Jadi min J, ini langsung kita tulis yang ini. Aduh, nge-lag. Sabar. Lanjut ke nomor 3. Itu juga hampir sama. Tapi di sini ada titik X, Y, Z-nya 0,0,0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa medan listriknya adalah 0. Nah, jadi di sini nanti ketemu ERT-nya seperti ini. Kemudian kita masukin angkanya. Tadi Ikrar udah jelasin cara cari 10 pangkat min 9 kayak gimana. Dan dapatnya 54 derajat. Kemudian untuk bentuk real time-nya, intinya itu ada fungsi T di sini. Jadi seperti ini. Dan merambat ke sumbu AX. Nah, untuk bentuk pasornya, ini kita hilangin. Sisanya tinggal ini. Dan min J-nya dikali ke dalam. Nah, untuk selanjutnya juga, nah ini sama aja, kan jelasin tadi. Untuk HRT, itu 0,115 pangkat ini, dan arah rambatnya itu ke sumbu AY. Oke, mungkin itu aja. Lanjut. Stop share. Tempat gaya. Intinya sih ada sih. Ngomong. Ini kayak tugas kok yang kemarin. Ini medium A, medium B, cari impedasi A, B, beta A, beta B. Udah pada tahu kan? Terus gambar bidangnya, bidang A, bidang B, bidang A berada di sebelah kanan, terus cari R-topinya. R-topi itu impedasi 2 dikurangin impedasi 1 per impedasi 2 plus impedasi 1. Nah, ini udah dapat min 0,2. Terus min 0,2-nya sama dengan mm1 minus sama mm1 per mm1 plus. Nah, M1-nya kan untuk M1 plusnya kan udah diketahui itu 100, terus dikali sama dengan min 20. Terus ini cari, gue lupa ini namanya apa, rumusnya ini dimasukkan, terus dapatnya 0,8. Nah, untuk cari M2 plusnya itu di 0,8 dikali 180. Terus cari medan listrik pantulnya pakai apa pertama itu yang bentuk real time, terus bentuk pasar. Udah sih kayak gitu real. Terus medan magnet. Nah, ini tuh ambil dari M1-nya tadi. Terus seperti di soal. Terus ininya dari oh ini yang betanya ini. Nah, terus ini seperti soal, terus cari pasornya itu ambil informasi dari sini, terus EJ informasi dari sini. Medan listriknya